Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengejutkan. Inilah sosok yang mulai mendekat ke kamu. Siapakah dia? Kita akan coba cek energinya ya. Dan ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagi, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sampel kartunya untuk sosok yang mulai mendekat ke kamu. Siapakah dia? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Taurus, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, di sini ada The Devil, ada Capricorn, Aries, Leo, Sagi, dan ada Leo. Oke, itu zodiak ya, yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini, jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Di sini ada Queen of Pentacles. Jadi ini menggambarkan seseorang yang cukup mandiri. Ya, seseorang ini ingin menunjukkan kepada kamu siapa diri dia sebenarnya. Kalau dia itu layak buat kamu, dia akan mulai mendekat ke kamu. Dia akan menunjukkan ya, apapun yang dia miliki, apapun yang dia rasakan ya, dia akan menunjukkan, akan mengekspresikan rasanya ke kamu. Biar apa? Biar kamu tahu ya, kalau dia itu mempunyai rasa ke kamu dan dia layak gitu loh buat kamu. Itu yang ingin ditunjukkan kepada kamu ya. Intinya ini orang kayak benar-benar, kalau dia perempuan, dia orang yang anggun, orang yang elegan, orang yang menjaga sikapnya ya. Dan dia benar-benar sangat menghargai kamu ya, karena dia pengen dihargai gitu loh. Nah, jika dia laki-laki, dia juga orang yang bertanggung jawab. Dia adalah orang yang layak. Dia juga tidak akan membiarkan kamu berada di dalam kesengsaraan, kesedihan, kekecewaan. Dia akan menjaga perasaan kamu. Ini dia. Dan dia akan selalu bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Arti kata, kalau dia jadi kepala rumah tangga, dia akan selalu intinya memberikan semua apa yang kamu butuhkan. Dia tidak akan menelantarkan kamu ya dalam hal finansial gitu loh. Karena dia ini memiliki semuanya. Oke? Ini energi seseorang itu. Semoga ya, kita afirmasikan aja. Semoga aja seseorang ini akan mulai mendekat ke kamu. Dia akan menunjukkan kenapa dia punya keinginan untuk membahagiakan kamu. Nah, di sini ini juga ada kartu The Fool. Benar-benar ini mungkin saja orang baru ya. Ada beberapa dari dia itu orang yang baru kamu kenal, entah itu di sosial media, entah itu di aplikasi ya. Karena di sini ada gambaran kamu itu kayak disarankan untuk berhati-hati. Ya, berhati-hati dalam menilai dia yang mulai mendekat ke kamu. Orang ini tulus apa enggak ya? Gitu loh. Kenapa? Apalagi kalau kenalan di sosial media atau aplikasi dan seseorang itu tidak mau keluar dari aplikasi dan dia tidak mau memberikan nomor pribadinya ya, itu dipertanyakan. Why? Kenapa? Gitu loh. Ya, arti kata tidak ada ketulusan, tidak ada keseriusan dari dia. Dan dia hanya ingin bermain-main. Oke? Tapi kalau dia seperti membuka diri ya, terus dia open lah gitu ya terhadap kamu ya. Kamu pelajari dulu, kamu kenali dulu dia. Karena bisa jadi nantinya dia mengenali kamu, dia mendekati kamu karena apa? Karena ingin memanfaatkan kamu. Apalagi kalau di sini kamu ya, kamu orang yang mapan, kamu orang yang serba ada, kamu orang yang mandiri gitu ya. Jadi dia itu terkesan untuk memanfaatkan kamu. Jadi di situ kamu harus berhati-hati. Oke?
Ada kata the full. Seseorang ini begitu sangat menginginkan untuk mendekati kamu, menjalin satu hubungan dengan kamu. Tapi semoga aja ya, karena di sini ada satu kebahagiaan. Semoga aja ini adalah hal yang baik ya, orang yang baik, orang yang tulus. Ya, semoga aja kamu bisa merasakannya. Dari intuisi kamu, kita kan bisa lihat nih, seseorang itu baik apa enggak dari sikapnya dia, dari caranya dia ke kita akan tahu. Ya. Oke, gunakanlah intuisi kamu untuk mengenal seseorang yang baru di sini. Karena akan ada suatu fase baru. Two of Cups. Seseorang ini, dia akan bertemu dengan kamu. Ya, mungkin saja sudah terjadi pertemuan. Terus dia kayak kepikiran kamu, ya. Terus dia kayak ingin bertemu kamu lagi, karena dia merasa ada kenyamanan. Dia kayak asik banget gitu ya, ngobrol sama kamu. Seolah kayak, wah, muncul rasa-rasa yang tidak terduga di sini. Sampai mungkin dia memikirkan kamu setiap malam mau tidur ya. Dan dia punya keinginan untuk berkomitmen. Di sini aku melihat ada pertukaran janji gitu loh antara kamu dengan dia. Ya, aku akan setia loh sama kamu. Nah, kamu juga katakan, aku juga begitu. Jadi semoga aja janji yang sudah kamu buat di sini dengan dia itu akan berjalan dengan baik. Hubungan kamu mungkin akan bisa benar-benar menuju suatu komitmen yang benar-benar kamu harapkan. Oke, ini seperti ada sebuah sebuah keberhasilan dalam suatu hubungan ya di sini. Akan sukses nih hubungannya. Mungkin saja saat kamu berhati-hati, kalau aku sinkronkan dengan kartu ini ya, bisa saja kamu harus berhati-hati dengan dia. Terus nantinya ya, kamu menilai dia dulu, kenali dia dulu ya. Intinya siapa dia itu kamu harus kenal. Jadi kamu tidak salah dalam memilih. Oke? Ini ada The Devil. The Devil di sini adalah sebuah energi negatif. Ya. Dan ini membuat kamu harus waspada terhadap orang-orang yang datang. Ini mungkin tidak hanya satu atau dua yang mulai mendekat ke kamu, tapi banyak. Nah, di antara mereka itu ada yang punya energi negatif. Apakah dia ingin menghancurkan hubungan kamu dengan seseorang? Entah itu dia teman kamu, saingan kamu, ya, rivalnya kamu, ya. Dia seperti ingin menghancurkan hubungan kamu dengan dia. Karena dia nggak suka kamu menjalin hubungan dengan seseorang. Karena seseorang itu, ya mungkin gacuan dia juga gitu. Orang yang dia inginkan juga, makanya aku nggak suka. Dia pengennya pasangan kamu memiliki dia gitu loh. Jadi seseorang ini mungkin seperti ingin menghancurkan kamu. Bisa jadi ada seseorang yang memanfaatkan kamu. Ya, sehingga dia mulai mendekat, dia mencari cara apapun itu. Kamu harus berhati-hati. Intinya orang ini benar-benar kayak ingin menstabilkan kehidupannya dia. Karena di sini ada Queen of Pentacles. Melihat kamu orang yang mapan, melihat kamu orang yang serba punya, ya. Sehingga dia pengen mendekat ke kamu dengan sebuah alasan, memanfaatkan kamu demi kepentingan dirinya, kebahagiaannya, kestabilan keuangannya gitu ya. Itu dia. Ya, tapi ingat juga, selain itu kamu juga akan bertemu dengan orang yang layak. Oke, intinya jangan sampai kamu salah memilih. Ada Connect of Wands. Seseorang ini, ya, sosok ini adalah sosok yang dewasa. Sosok ini orang yang gentleman, orang yang rapi banget gitu. Kalau dikatakan dia punya perbedaan usia, nggak terlalu banyak ya, paling 1 tahun 2 tahun lah ya. Entah itu dia yang tua atau kamu yang tua. Ya kalau kamu yang tua, dia akan bisa menyeimbangkannya dengan kamu. Karena jiwanya yang begitu sangat bijaksana di sini. Ya, dia selalu membuat pembaruan. Dia selalu membuat suatu hal-hal yang unik ya. Dia punya kreativitas yang cukup luar biasa. Sehingga banyak orang-orang menghargai dia. Ya, banyak orang-orang merasa termotivasi dengan apa yang dilakukan dia. Ini sosok dia ya. Dan arti kata dia pasti bertanggung jawab kalau dia laki-laki. Oke. Di sini ada Steng. Seseorang ini adalah seseorang yang sabar menghadapi kamu. Dia tahu kalau dia itu mungkin orang yang lebih tua dari kamu, atau dia orang yang sayang sama kamu, jadi dia harus mengalah. Intinya mengalah dia bukan berarti kalah ya. Mengalah dia itu hanya demi kebaikan untuk hubungan kamu dengan dia. Dan dia itu bisa menaklukkan kamu atau kamu bisa menaklukkan dia. Ini bisa vice versa. Ya. Arti kata cinta ini bisa takluk
ya, oleh dia atau terhadap kamu. Oke? Jadi seseorang ini kalau aku rasakan ya, dia orang yang punya kekuatan untuk bisa menaklukkan kamu. Dengan apa? Dengan rasa sabarnya, dengan kesabarannya, dengan ketulusannya, ya, sehingga membuat kamu itu bisa takut. Oke? Nah, kita akan coba cek di sini apa yang terbaca untuk percintaannya kamu berikutnya. Oke. Ya. Sini ada the golden mirror. Antara kamu dengan dia, ya terkadang juga merasa aku seperti bercermin pada dirinya gitu loh. Aku melihat aku pada diri dia. Sehingga membuat akhirnya antara kamu dengan dia mungkin saja bisa menghargai satu hubungan dan bisa langgeng nantinya, ya. Jadi seseorang ini kayak benar-benar aku mirror dengan kamu, atau dia merasa uh, juga punya masalah sama dengan kamu, di mana kamunya juga pernah dikecewakan atau kamunya pernah dikhianati dan dia juga seperti itu. Nah, saat kamu bertemu dengan dia, di situ antara kamu dengan dia punya kesepakatan ya untuk bisa menghargai hubungan ini, ya. Ini not today, walaupun mungkin antara kamu dengan dia ada yang membatasi. Perbedaan usia kah itu? Perbedaan negara kah itu? Perbedaan suku, budaya, bangsa, atau perbedaan keyakinan. Tetapi perbedaan ini dia akan memperjuangkannya karena di sini ada connect opens. Oh, adalah sebuah tindakan yang dilakukan dia, ya. Walaupun terkadang ada energi negatif, tapi dia tetap akan perjuangkan di sini. Nah, di sini ada cutting time. Oh, bukan cutting ties, moving on, ya. Receive what you need. Kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan. Arti kata seseorang ini akan datang kepada kamu. Seseorang yang sesuai dengan harapan kamu. Atau kamu yang mungkin berjauhan sama dari dia ya. LDR-an dengan dia. Dia akan segera datang bertemu dengan kamu. Ibarat kata kapal, mungkin ada yang benar-benar jaraknya jauh banget gitu ya, sampai ke luar negeri gitu ya. Tapi dia akan datang ke kamu. Dia akan kembali ke kamu di sini. Dia akan mulai mendekat. Karena apa? Dia tahu kamu orang yang pantas buat dia. Oke. Ada addiction, tapi ada juga sih ya. Kalau aku katakan di sini mungkin ada the fool, ya, atau the devil. Ini orang yang benar-benar terobsesi dengan kamu. Orang yang benar-benar kayak hilang kontrol saat bersama dengan kamu gitu loh. Ya. Ini orang yang benar tergila-gila sama kamu ya. Ada. Sehingga makanya dia akan melakukan segala cara ya untuk bisa memiliki kamu. Apalagi saat kamu punya pasangan. Dia akan memisahkan antara kamu dengan pasangan kamu. Setelah itu mungkin dia yang memiliki kamu gitu loh. Ada ya berapa dari dia seperti itu. Oke. Ada poker face, ada taking a chance. Dan di sini aku juga melihat terkadang kamu juga melihat dari sebelah pihak aja gitu loh. Sehingga kamu itu kayak sulit untuk menerima perubahan. Untuk merubah semua itu juga sulit. Tapi pada akhirnya setelah kamu pelajari apa yang terjadi pada kamu dan dia ya, di situ mulai sadar, aku membutuhkan kamu. Aku sangat sayang sama kamu begitu. Ya. Nah, makanya di sini aku melihat beberapa dari kamu yang sudah terpisah. Kamu akan kembali bertemu lagi. Kamu akan benar-benar bertemu dengan dia ya. Walaupun terkadang ya, ada yang hanya sebatas sebagai teman, tapi setidaknya dia akan menunjukkan rasa sukanya di sini. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu inisial. Siapakah dia? Siapakah dia? Oke. Ya. Wow, banyaknya. Ada N yang pernah abaikan. Jadi seseorang ini pernah mengabaikan kamu ya. Pernah mengabaikan kamu. Ternyata dia menyukai kamu. Sangat dalam. Ada T dan T. Teman kerja. Ini karena keseringan ketemu di kantor ya. Teman kerja. Terus ya muncul rasa suka. Cinta lokasi lah. Cinlok lah ya namanya. Oke. Ada ya begitu. Ada D dan Y. Tetangga. Jadi beberapa dari kamu mungkin ada yang tetangganya berpindahan atau kamu yang berpindah ya. Ternyata ada tetangga yang begitu ramah. Setelah ketemu kamu selalu senyum, sapa gitu ya. Itu membuat hati kamu luluh gitu. Ya, ada di sini. Dia mulai akan mendekat ke kamu. Kamu single enggak ya? Gitu. Oke. Ini ada O dan S yang pernah berkhianat.
Jadi seseorang ini pernah berkhianat dari kamu, sehingga dia pada akhirnya ya dia akan mendekat ke kamu, mulai mendekat ke kamu. Karena dia sadar dia salah, dia sudah mengabaikan kamu, dia sudah berkhianat ya. Ini ada I dan V. Temannya teman. Kamu punya teman dan teman kamu punya teman lagi. Maka ya dia disitu memperkenalkan kamu. Di saat perkenalan itu terjadi, disitulah mulai ada rasa ingin ketemu, karena ada rasa nyaman begitu. Oke. Ini ada L, teman berantem. Jadi antara kamu dan seseorang ini merupakan teman berantem ya. Intinya kamu dulu tidak pernah akur, kamu selalu berbeda pendapat. Tapi itu mungkin dulu di masa kanak-kanak, di masa anak-anak. Tapi sekarang ya mungkin udah dewasa itu beda lagi ya tentang sikap dan sifatnya gitu. Oke. Jadi yang dulunya mungkin berantem ya akhirnya benci jadi cinta gitu loh ya. Jadi begitu sangat cinta nih kamu sama dia. Oke, teman-temanku, kita akan lihat zodiaknya. Zodiak yang kuat koneksi dengan kamu ada Sagittarius. Sagi dan Sagi ya. Ada Cancer. Ada Virgo. Pisces. Oke, Pisces lagi. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, yang kuat koneksinya. Oke teman-temanku, jika di sini tidak ada zodiak, mohon maaf ya. Jika di sini tidak resonate ya, ambillah hikmah dari readingan ini ya. Jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke, semoga dengan kamu mendengar readingan ini bisa menemukan sebuah inspirasi atau sebuah jawaban dari pertanyaan yang sudah lama ada di dalam hati kamu, yang sulit diungkapkan begitu. Semoga semuanya bisa dijelaskan di sana. Oke, buat teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Apapun itu, jangan pernah sampai terlalu mencintai seseorang, dan jangan pernah sampai terlalu membenci seseorang, karena rasa itu akan berbalik ke kita. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.